Ada pesan lagi dari Pak Jokowi yang disampaikan pada Munas HIPMI kemarin di Solo. Jangan politisasi agama. Pesannya jelas banget yang disampaikan oleh Jokowi di forum itu. Gue pengen bahas di Masuk Pak Eko. Kemarin ada acara Munas HIPMI di Solo, itu banyak tokoh politik hadir. Yang menarik, hadir juga Mbak Puan sebagai Ketua DPR. Karena acaranya di Jawa Tengah, Mbak Puan dijemput sama Mas Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah. Jadi Mas Ganjar ini sebagai tuan rumah dan Mbak Puan sebagai tamu. Batiknya samaan, batik yang memang didedikasikan atau diberikan oleh panitia kepada para tamu undangan. Pak Jokowi juga pakai batik yang sama. Ngobrol nih Mbak Puan sama Mas Ganjar dan suasananya kelihatan adem. Persepsi kita bahwa ada persaingan sangat keras antara Puan dan Ganjar pada saat itu nggak kelihatan tuh. Dua-duanya cair, dua-duanya ngobrol dan jalan bareng-bareng memasuki arena acara Munas HIPMI. Ya seperti biasa, saling sentil. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyentil ini Mbak Puan dan Mas Ganjar, dua-duanya terlihat sangat akrab sekali. Itu kata Bahlil. Yang ingin gue sampaikan adalah ternyata memang dalam kondisi atau dalam politik yang seringkali terjadi perdebatan, terjadi pergesekan, itu adalah orang-orang para pendukungnya. Tetapi kalau kita perhatikan bagaimana para elitnya ya biasa-biasa saja. Mereka bisa saling respect, mereka bisa saling menghormati, mereka bisa saling menjalin komunikasi. Apalagi Mbak Puan dan Mas Ganjar adalah satu partai. Satu hal yang paling pasti, cara seorang Ganjar Pranowo merespek tamu-tamunya, anggota DPR, elit partai ini penting untuk kita lihat, kita apresiasi. Setiap orang atau pada konteks ini, dia memposisikan dirinya secara pas sebagai tuan rumah, sebagai gubernur Jawa Tengah. Dia memposisikan dirinya secara baik yang mengapresiasi semua tamu-tamunya yang hadir di acara Munas HIPMI di Solo itu. Kalaupun dia bukan anggota HIPMI, tetapi cara mengapresiasinya itu luar biasa. Bisa dikatakan persaingan 2024 sama sekali tidak terlalu terasa di acara atau tata cara Ganjar menyambut Mbak Puan pada saat itu. Itu satu hal. Yang kedua yang menarik adalah dalam sambutannya Presiden Jokowi kembali mengingatkan. Jadi dia sebutkan ini para capres dan cawapres yang mungkin ada di ruangan ini. Gue ingin gambarin ya, yang di ruangan itu tuh ada Mbak Puan, ada Mas Ganjar, ada Pak Erick Thohir, ada Pak Lanyala Mataliti. Nah, itu yang namanya sering-sering disebut. Kalaupun dalam survei elektabilitasnya Ganjar Pranowo selalu di atas yang lain. Mbak Puan, Erick, apalagi Lanyala, itu barangkali surveinya masih di angka 1, tapi Ganjar mungkin sudah lebih dari 30% di survei. Nah, Pak Jokowi mengingatkan pada orang-orang yang mungkin atau yang dianggap sebagai capres dan cawapres yang punya peluang untuk bertarung di 2024. Jangan gunakan politik identitas. Jangan politisasi agama. Kalau bisa, kata Pak Jokowi, Pilpres 2024 itu ya maksimal anget-anget dikit lah. Terjadi persaingan oke, terjadi perbedaan pendapat oke, terjadi kompetisi yang keras oke. Tetapi jangan sampai panas, jangan sampai merusak. Dan pesan yang disampaikan jelas, jangan politisasi agama untuk kekuasaan politik.
Itu pesan yang berkali-kali disampaikan oleh seorang Jokowi. Seorang presiden yang hampir 10 tahun ini serius membangun Indonesia. Kita lihat apresiasi di G20 kemarin. Negara-negara luar mengapresiasi kita. Pesannya jelas. Jangan sampai hanya karena persaingan politik bangsa ini bubrah. Bangsa ini rusak-rusakan kembali. Dan kata Pak Jokowi, kita udah ngerasain gimana politisasi agama itu berdampak sangat panjang banget. Dan dampaknya terus menerus meresap sampai ke masyarakat paling bawah. Iya, gue maklumin kalau seorang Jokowi punya kekhawatiran tentang politisasi agama. Konflik yang mestinya cuma sekedar perbedaan politik atau perbedaan partai, perbedaan capres, ketika masuk unsur agama atau Tuhan dibetot-betot dalam kampanye, yang terjadi bukan cuma perbedaan politik tetapi permusuhan. Kenapa? Karena kategorisasi agama itu cuma ada dua, seiman atau kafir. Lo bayangin ketika terjadi perbedaan politik dianggap kafir. Ketika tidak sama pilihan politik dihalalkan darahnya. Ketika tidak sama mengusung capres lalu lo kemudian disesat-sesatkan. Ini yang paling mengerikan. Kenapa? Karena kalau dalam ini cuma sekedar perbedaan politik, nanti setelah coblos-coblosan dan terpilih presiden baru kan kita bisa gandengan tangan, bisa kembali lagi membangun Indonesia. Tapi kalau politik dihiasi dengan politisasi agama, nggak bisa tuh. Karena stigma kafir, stigma sesat, stigma halal darahnya, itu akan distempel seumur hidup. Kan mengerikan, kita akan terbelah. Lo masih inget kan Pilkada 2016-2017 di Jakarta ketika ayat mayat dimainkan sedemikian rupa, ketika kitab suci dieksploitasi sedemikian rupa. Sampai sekarang dampaknya belum kelar-kelar loh. Perhatiin deh, di sekolah-sekolah bahkan untuk memilih ketua OSIS saja, guru-gurunya terinfiltrasi atau terprovokasi oleh asumsi bahwa untuk memilih seorang pemimpin itu harus satu iman. Lo bayangin kitab suci yang agung itu diturunkan hanya untuk menjegal orang yang berbeda agama menjabat sebagai ketua OSIS di sekolah-sekolah negeri kita. Lo bayangin kerusakannya merembes sampai ke situ. Jadi kita maklumi kalau Pak Jokowi sangat wanti-wanti jangan sampai kita gunakan agama untuk dipolitisasi dan meraih kekuasaan. Yang kedua, orang-orang yang atau katakanlah kalau diskursus politik melulu dihiasi dengan diskursus agama, akhirnya kita kehilangan fokus. Kalau lo memilih seorang pemimpin, mestinya kan ya, lo memilih orang yang punya kualifikasi, bisa kerja, nggak korup, kemudian manajerialnya bagus, hubungannya, cara dia membangun komunikasi publiknya bagus, punya komitmen untuk menegakkan hukum, punya komitmen untuk memberantas kemiskinan, punya komitmen untuk bekerja untuk rakyat banyak. Itu kualifikasi pemimpin. Jadi itu yang mestinya kita nilai dong. Tapi ketika masuk unsur agama, kualifikasi itu jadi hilang. Akhirnya orang ngelihat ini gimana agamanya, jidatnya hitam apa enggak, pelihara jenggot apa enggak, kayak gitu. Sesuatu yang sangat personal, sesuatu yang sangat tidak ada hubungannya dengan kemampuannya dia untuk bekerja. Akhirnya itu yang kita bicarain. Ini agamis apa enggak? Ini istrinya gimana, keluarganya, agamanya gimana. Gini deh bro, iya kalau lo beragama itu memang wilayah lo personal. Cara lo beragama, keterampilan lo beribadah, konsentrasi lo dalam beribadah, itu lo yang akan merasakan dampaknya.
Yang masuk surga ya lo sendiri. Karena lo nggak bisa ngajak orang lain untuk masuk surga hanya karena lo rajin beribadah misalnya. Tetapi dalam konteks memilih pemimpin, lo diharapkan untuk mensejahterakan orang. Lo diharapkan untuk ngajak orang lain jadi lebih sejahtera. Jadi lebih bisa sekolah. Jadi lebih kesehatannya terperhatikan. Hidupnya jadi lebih baik. Itu makna lo sebagai pemimpin. Jadi ketika kita memasuki ruang-ruang agama dalam politik yang seringkali terjadi apa? Kekaburan kriteria. Kriteria yang kabur ini pada akhirnya menguntungkan orang-orang yang tidak punya kualifikasi. Karena dia akan bersembunyi di balik jubah agamanya untuk menutupi kelemahannya. Untuk menutupi ketidakbecusan kerjanya. Untuk menutupi banyak omongnya ketimbang banyak prestasinya. Kenapa? Ya karena itu ketika jubah agama digunakan untuk tameng menutupi kekurangannya, kita akhirnya tidak objektif lagi memilih pemimpin. Yang ketiga, kenapa politisasi agama ini amat sangat berbahaya? Iya jelas lah, Indonesia ini terdiri dari berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai agama. Lo bayangin kalau dalam konteks politik itu yang dikedepankan. Agama-agama diletupkan kebenciannya dengan agama lain atau diletupkan kecurigaannya dengan agama lain. Kan bahaya. Lo bayangin ada wilayah-wilayah yang katakanlah dominan teman-teman yang beragama Kristen di Indonesia Timur, ada yang dominan teman-teman yang beragama Islam. Sangat bahaya sekali kalau kita terus-menerus mengeksploitasi ini. Karena itu sebetulnya buat gua musuh yang paling nyata dari bangsa ini adalah mereka-mereka yang selalu membentur-benturkan agama dengan keindonesiaan. Membentur-benturkan bahwa ini Indonesia bukan negara yang berbasis pada hukum Tuhan. Karena itu Indonesia sebagai negara togut, negara setan. Nah ini bahaya. Orang-orang kayak gini adalah musuh sejati kita. Karena mereka bukan mau memperjuangkan agama. Mereka ingin memanipulasi agama untuk kekuasaannya. Karena itu wajar kalau Pak Jokowi berkali-kali ngingetin kita semua, jangan politisasi agama. Dan bagi kita, jangan beri tempat, jangan beri ruang kepada siapa saja, kepada para politisi yang menggunakan agama untuk meraih kekuasaannya. Orang-orang kayak gini lebih banyak merusaknya ketimbang memperbaiki Indonesia. Percaya deh, karena dunia sudah membuktikan bagaimana ketika agama masuk dalam politik yang terjadi ya kerusakan. Suriah ketika ISIS teriak-teriak kayak gitu, atau di banyak negara lain ketika agama dieksploitasi untuk politik, yang terjadi kerusakan dan kebiadaban. Kita mungkin kalau membunuh orang ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan tidak suka. Tapi ketika mereka merasa sedang menjalankan perintah agama, membunuh orang dengan perasaan sukacita, ini yang paling mengerikan. Dan itu akan merusak Indonesia ke depan. Jangan pernah memberi tempat pada siapapun yang mengeksploitasi agama untuk kekuasaan politik. Mereka itu perusak Indonesia sebenarnya. Gue Eko tadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.